Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Febriati Febiola di laporan Praktikum Nutrisi Tanaman. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Insinyur Dini Anggrowati MSc dan Bapak Dr. Insinyur Nurjani MSc. Cabai termasuk dalam suku terong-terongan atau Solanaceae dan merupakan tanaman yang mudah ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C serta mengandung minyak atsiri capsaicin yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-rempah atau bumbu dapur. Cabai dapat ditanam dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus membelinya di pasar. Meskipun dapat ditanam dengan mudah, akan tetapi cabai juga memerlukan nutrisi tanaman agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nutrisi tanaman adalah suatu zat yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman pertanian yang menghasilkan makanan yang sehat untuk manusia. Nutrisi yang diserap oleh tanaman digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan proses reproduksi tanaman tersebut. Tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Ada beberapa nutrien yang telah tersedia di alam, biasanya berupa unsur-unsur alami yang terkandung di dalam tanah. Tetapi, kandungan nutrisi dari tanah terkadang tidak mencukupi kebutuhan tanaman, terutama tanaman pada lahan pertanian. Hal ini dikarenakan pada lahan pertanian jumlah tanamannya banyak dan masing-masing tanaman tersebut menyerap nutrisi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kekurangan nutrisi. Salah satu cara yang digunakan untuk memenuhi kekurangan nutrisi bagi tanaman adalah dengan penggunaan pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman. Bahan tersebut berupa mineral atau organik yang dihasilkan oleh kegiatan alam atau diolah oleh manusia di pabrik. Pupuk mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk kesuburan tanah dan menunjang pertumbuhan tanaman. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, untuk mempelajari jenis pupuk, dosis pupuk, waktu pemupukan, dan cara pemupukan yang dilakukan oleh petani. Yang kedua, untuk mengamati dan membandingkan pertumbuhan tanaman yang diaplikasikan pupuk dan yang tidak. Yang ketiga, untuk mengamati dan mengidentifikasi tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara. Metode praktikum. Praktikum ini dilaksanakan di Kalimas, di lahan milik Pak Nurjani. Praktikum ini dilaksanakan setiap minggu, yang dimulai pada pukul 8 pagi sampai selesai. Praktikum ini menggunakan 3 perlakuan, yaitu P0 kontrol, P1 diberi pupuk urea, P2 diberi pupuk NPK. Adapun parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman, jumlah helaian daun, dan gejala defisiensi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum: pupuk urea, pupuk NPK, tanah gambut, arang sekam, dan pupuk kandang. Bibit cabai, polybag. Langkah-langkah praktikum. Tanah gambut, arang sekam, dan pupuk kandang dihomogenkan dengan menggunakan tangan. Setelah homogen, langkah selanjutnya yaitu memasukkan tanah ke dalam polybag. Langkah selanjutnya adalah memindahkan bibit cabai yang siap untuk ditanam ke dalam polybag. Setelah ditanam, langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk dengan 3 perlakuan.
Polybag pertama dengan label P0 yaitu perlakuan kontrol. Polybag kedua dengan label P1 yaitu perlakuan yang diberikan pupuk urea. Kemudian polybag ketiga dengan label P2 yaitu perlakuan yang diberikan pupuk NPK. Pemupukan dilakukan dengan cara melubangi tanah di sekeliling tanaman cabai dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Setelah selesai melakukan pemupukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan setiap hari. Setelah seminggu penanaman, kami melakukan pengamatan terhadap tanaman cabai. Adapun parameter pengamatan yang kami lakukan yaitu mengukur tinggi tanaman cabai dan menghitung jumlah helaian daun cabai. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dari masing-masing perlakuan. Hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan tinggi tanaman dan jumlah helaian daun cabai dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa perlakuan P2 yang diberikan pupuk NPK memberikan pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah helaian daun yang paling baik dari perlakuan P0 kontrol dan P1 yang diberikan pupuk urea. Selain itu, tanaman cabai dengan perlakuan P2 yang diberikan NPK juga dapat mempercepat pembungaan serta masa berbuah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pupuk NPK telah terbukti untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa aplikasi pupuk anorganik NPK berperan untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman cabai dalam pembentukan buah, terutama unsur hara N, P, dan K. Pemberian N, P, dan K pada tanaman dapat mempercepat pembungaan, perkembangan biji dan buah, membantu pembentukan karbohidrat, protein, lemak, dan berbagai persenyawaan lainnya. Menurut Nugroho 2011, tanaman untuk tumbuh dan berkembang memerlukan unsur hara N, P, dan K dalam jumlah banyak. Hal ini dikuatkan oleh Lingga dan Marsono 2004, bahwa ketersediaan unsur nitrogen yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman, karena nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan khususnya batang, cabang, dan daun, serta mendorong terbentuknya klorofil sehingga daunnya menjadi hijau yang berguna bagi proses fotosintesis. Menurut Subhan dan E. Gunadi 2009, fosfor merupakan komponen penting asam nukleat. Karena itu, menjadi bagian esensial untuk semua sel hidup. Fosfor sangat penting untuk perkembangan akar, pertumbuhan awal akar tanaman, luas daun, dan mempercepat panen. Menurut Sumario 1986, kalium diserap tanaman dalam jumlah yang cukup besar, bahkan kadang-kadang lebih besar daripada nitrogen. Apabila kalium di dalam tanah dan yang berasal dari air irigasi tidak mencukupi kebutuhan pertumbuhan, maka tanaman akan menderita karena kekurangan kalium dan produksinya akan sangat rendah. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada perlakuan P1 yang diberikan pupuk urea, memberikan hasil pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah helaian daun yang kurang baik dan sangat rendah dari perlakuan P0 dan P2. Hal ini dikarenakan oleh pada saat pemeliharaan umur tanaman cabai seminggu setelah tanam,
tanaman cabai mengalami kematian, sehingga tanaman cabai pada perlakuan P1 harus disulam lagi. Tanaman cabai pada perlakuan P1 mengalami defisiensi unsur hara nitrogen dengan gejala pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil. Hal ini sesuai dengan pernyataan tentang gejala defisiensi unsur hara nitrogen pada tanaman, yaitu seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan, pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil, daun tua berwarna kekuningan, pertumbuhan buah tidak sempurna, seringkali masak sebelum waktunya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hasil penelitian yang berjudul Respon Pemberian Pupuk Urea dan Pupuk KCl terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Cabai Rawit dalam Polybag oleh Mustamu, N.E. dan kawan-kawan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan pemberian pupuk urea sangat berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, diameter batang, berat buah per tanaman, dan berat buah per pot pada tanaman cabai rawit umur 10 minggu setelah tanam. Urea termasuk pupuk anorganik yang mengandung unsur nitrogen. Unsur nitrogen dalam pupuk urea berperan membuat daun tanaman lebih hijau, segar, dan banyak mengandung butiran hijau daun yang mempunyai peran sangat penting dalam proses fotosintesis, mempercepat pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah anakan, cabang, dan lainnya, dan menambah kandungan protein tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada perlakuan P0 kontrol, memberikan hasil pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah helaian daun serta pembungaan yang cukup baik dibandingkan dengan perlakuan P1. Hal ini disebabkan oleh pemberian pupuk kandang pada saat pengolahan tanah yang sedikit memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga dapat membuat tanah menjadi subur dan pertumbuhan tanaman cabai menjadi cukup baik. Hal ini didukung oleh Sahari 2012 menyatakan bahwa pemberian bahan organik terutama berupa kotoran hewan nyata meningkatkan tinggi tanaman. Pupuk kandang dianggap dapat memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah seperti dapat meningkatkan kegiatan jasa klinik dalam membantu proses dekomposisi bahan organik. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian 3 Jenis Pupuk Kandang dan Dosis Urea pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai oleh Mutiara, menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, dan pupuk kandang ayam menyebabkan perbedaan pertumbuhan dan hasil cabai yang ditunjukkan oleh variabel tinggi tanaman, tingkat percabangan, panjang buah, volume buah, bobot kering berangkasan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Tino 2001 yang menyatakan bahwa jumlah daun tanaman merupakan komponen yang dapat menunjukkan pertumbuhan tanaman. Pembentukan daun sendiri sebetulnya dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman. Namun, lingkungan yang baik dapat mempercepat pembentukan tersebut. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan P2 dengan pemberian pupuk NPK memberikan hasil yang sangat baik dibandingkan dengan perlakuan P0 dan P1. Perlakuan P1 dengan pemberian pupuk urea kurang baik karena pada saat pemeliharaan tanaman sempat mati dan perlu dilakukan penyulaman, sehingga pertumbuhan tanaman pada perlakuan P1 mengalami defisiensi unsur hara, terutama unsur hara nitrogen. Perlakuan P0 dengan perlakuan kontrol dapat memberikan hasil yang cukup baik
karena didukung oleh pemberian pupuk kandang pada awal pengolahan tanah, sehingga dapat membuat tanah menjadi subur dan membantu pertumbuhan tanaman cabai cukup baik. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan daun dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman itu sendiri, tetapi pengaruh lingkungan yang baik juga dapat mempercepat pembentukan.